Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga GPD El Shaddai Magelang. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 79. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Ayat yang ke-8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka irilah hati saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah bahaya iri hati. Beberapa fakta tentang Yusuf. Yang pertama, Yusuf adalah anak dari Yakub dari Rahel. Dari antara saudara-saudaranya, Yusuf mendapat kasih yang lebih dari Yakub, ayahnya. Dan arti nama Yusuf sendiri adalah bertambah-tambah atau ia akan menambahkan. Di pasal yang ke-37 yang sudah kita baca ini, kita dapat melihat bagaimana kehidupan keluarga Yakub, yaitu tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Alkitab mencatat bahwa tatkala Yusuf berumur 17 tahun, dia biasa mengembalakan kambing domba. Dapat disimpulkan bahwa Yusuf ini adalah anak yang rajin, anak yang berbakti kepada orang tua, bukan anak yang malas-malasan di rumah dan tidak mau bekerja. Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada anaknya yang lain. Kalau kita baca di ayat yang keempat tadi, di sana dikatakan Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain.
Kebencian saudara-saudaranya bertambah ketika mereka mendengar mimpi yang Yusuf ceritakan kepada mereka. Kebencian yang timbul di hati saudara-saudara Yusuf diakibatkan rasa iri karena Yusuf mendapat perlakuan yang istimewa dari ayahnya Yakub. Ketika Yusuf mendapat perlakuan yang istimewa, bahkan Alkitab mencatat bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Ini yang membuat saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Kebencian yang timbul dalam hati mereka itu diakibatkan rasa iri yang timbul dalam hati mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati adalah suatu perasaan tidak senang melihat keberhasilan atau kelebihan orang lain. Rasa iri hati ini sama dengan perasaan cemburu dan panas hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Yang sering terjadi adalah orang bersukacita ketika melihat orang lain menangis, dan sebaliknya ketika orang menangis, dia ada orang yang bersukacita. Jadi selalu ada orang-orang yang iri hati ketika melihat orang lain bersukacita, orang lain diberkati, orang lain mendapat berkat. Ada timbul rasa hati yang orang lain rasakan. Saudara-saudara Yusuf ini tega melakukan hal-hal jahat kepada Yusuf. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya dalam pasal yang ke-37 ini, saudara-saudara Yusuf ini tega melakukan hal-hal yang jahat kepada Yusuf. Mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur dan menjualnya sebagai budak. Semua kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ini dilandaskan atas dasar iri hati. Kebencian yang timbul di hati mereka karena mereka iri. Karena Yusuf mendapat perlakuan yang istimewa dari ayahnya dan mereka tidak. Sehingga mereka tega melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang jahat terhadap Yusuf, saudaranya sendiri. Diakibatkan oleh iri hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan melihat ada dua contoh dalam Perjanjian Lama, dua tokoh dalam Perjanjian Lama di mana mereka sempat dikuasai oleh iri hati. Yang pertama adalah Kain. Kalau kita baca di Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Suatu kisah di mana ketika persembahan Habel, adiknya itu diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Hati Kain menjadi panas, hati Kain menjadi kesal, hati Kain menjadi iri karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Karena iri hati, Kain tega membunuh adiknya. Suatu hal yang bukan sepele ketika rasa iri hati itu ada dalam hati, orang rela melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Karena iri hati, Kain rela membunuh adiknya sendiri karena kebencian yang timbul dalam hatinya. Yang kedua ada Saul. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-30, Saul iri hati terhadap Daud. Ketika orang berseru-seru bahwa Daud lebih banyak mengalahkan musuh-musuh daripada Saul, Saul pun merasa iri hati terhadap Daud. Hatinya kesal melihat Daud lebih sukses, Daud lebih dipuji-puji orang daripada dirinya. Karena iri hati, Saul hendak membunuh Daud. Berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Inilah yang terjadi ketika ada rasa iri hati itu timbul dalam hati. Betapa bahayanya iri hati itu jika dibiarkan menguasai hati orang. Iri hati tidak hanya sekedar suatu emosi
melainkan awal dari kejahatan. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, Yakobus 3 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati ini tidak bisa disepelekan, tidak bisa dianggap suatu hal yang sering terjadi dan wajar terjadi. Iri hati itu bisa menimbulkan kekacauan. Iri hati itu bisa menimbulkan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Iri hati adalah perbuatan daging yang berlawanan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di Alkitab masing-masing. Galatia 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Di sana dikatakan bahwa iri hati adalah salah satu perbuatan daging yang berlainan, yang berlawanan dengan keinginan roh. Dan sudah pastinya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iri hati bukan suatu emosi yang sering terjadi, wajar dibiarkan terjadi, dianggap sepele. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan iri hati itu menguasai hati kita. Ketika kita melihat orang lain diberkati, mari kita ikut senang. Firman Tuhan tadi yang kita sudah baca di dalam Roma 12, kita sudah membacanya. Mari kita bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kita menangis dengan orang yang menangis. Jangan kita melihat orang bersukacita, kita menangis. Artinya kita tidak senang melihat orang bersukacita. Mari ketika kita melihat rekan kita mungkin diberkati oleh Tuhan, mendapat hal yang membuat dia bahagia, mari kita ikut bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya iri hati itu tidak menguasai hati kita? Yang pertama, kita berdoa meminta rasa puas dari Tuhan. Yakobus 4 ayat yang kedua dan ketiga. Yakobus 4 ayat yang kedua dan ketiga, demikian firman Tuhan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mari Bapak Ibu Saudara kita minta kepada Tuhan rasa puas, rasa cukup dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita melihat orang lain diberkati, orang lain berhasil, orang lain bahagia, kita tidak merasa terusik. Kita tidak merasa iri hati, kenapa orang lain diberkati saya tidak, karena ada rasa puas dalam setiap kehidupan kita. Kita minta kepada Tuhan rasa puas dalam setiap hidup kita, cukup akan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tidak fokus dengan apa yang orang lain miliki, tapi fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya iri hati itu tidak menguasai hati kita? Yang kedua adalah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita akan membuat kita jauh dari rasa iri hati. Kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kita rasa puas, kita rasa cukup, dan kita mampu mengucap syukur akan apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Ketika orang lain diberkati, kita ikut senang. Karena kita pun juga diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Cara supaya iri hati tidak menguasai hati kita adalah jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain akan membantu kita untuk tidak mudah iri hati. Mari kita mau mendekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kepuasan yang daripada Tuhan, rasa cukup dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu mengucap syukur, kita tidak sibuk mengurusi urusan orang lain. Justru kita, ketika kita melihat orang lain diberkati, orang lain senang, kita ikut senang. Orang lain bersuka cita, kita ikut bersuka cita. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita mau
berdoa kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan rasa yang puas, rasa yang cukup dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita juga tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini kiranya boleh memberkati setiap kehidupan kita bersama, untuk kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, hidup seturut apa yang menjadi mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan biarkan iri hati itu menguasai kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang saat ini boleh kami dengar. Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu yang ada, supaya kami tidak dikuasai oleh iri hati. Mampukan kami, berikan kami rasa puas, rasa cukup dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah beri dalam setiap kehidupan kami, dan kami tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Roh Kudus memampukan setiap kehidupan kami, supaya kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kemurahan Tuhan Allah ada di atas seluruh keluarga GPDI El Shaddai, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Tolong setiap kehidupan kami untuk kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.